Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur hanya milik Allah, kita panjatkan kepadanya yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih mampu memenuhi undangannya, melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setia hingga akhir zaman. Sidang Jum'ah rahimakumullah, pada hari ini 26 Rajab, yang dimana di dalam bulan Rajab tersebut ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satu daripada mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang Isra dan Mi'raj di dalam Al-Quran. Hanya 2 tempat saja. Kalau Isra disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Kemudian Mi'rajnya Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah An-Najm dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Selebihnya itu adalah sebagaimana yang kita ketahui didapatkan daripada hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya pada hari ini perkenankanlah khatib menyampaikan episode kecil tentang Isra Mi'raj, yaitu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah Muhammad SAW menangkap suara gemuruh para malaikat pemikul ars dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Para malaikat tersebut itu adalah bertasbih, beristighfar, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang ada di bumi, kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia yang didoakan oleh para malaikat pemikul ars setiap saat, setiap waktu? Dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim
wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berdoa, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmumu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Sidang Jumat rahimakumullah, inilah yang ditangkap oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mendengar gemuruh para malaikat. Mereka bertasbih, beristighfar, memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Manusia itu adalah diciptakan, dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini adalah dalam keadaan fitrah. Fitrah inilah yang selalu membisikkan hati kepada hati kita agar kita berlaku baik, agar kita berlaku suci, agar kita selalu untuk merasakan penderitaan orang lain, sehingga timbul simpati dan empati kita. Akan tetapi di samping itu kita adalah manusia sebagai makhluk yang lemah. Seringkali kita mengabaikan bisikan yang suci ini, bisikan yang bisa mengarah kepada ibadah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ya, kita sering mengabaikan bisikan yang fitrah ini, sehingga kita memperturutkan hawa nafsu kita, sehingga kita mengabaikan bisikan-bisikan yang fitrah yang seharusnya tidak dilakukan. Sudah dinasehati, sudah dibisikkan oleh hati ini yang fitrah ini, jangan engkau lakukan, ini akan menzalimi saudaramu, jangan engkau lakukan, ini akan menjadikan, menyakitkan hati saudaramu, menyengsarakan hati saudaramu. Tapi inilah ketika manusia yang lemah ini sudah dikuasai oleh syahwat, sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, bisikan yang fitrah ini dienyahkan, bisikan yang suci ini diabaikan, sehingga berjalanlah ia di dalam perjalanan hidupnya dengan berimam kepada hawa nafsunya. Akan tetapi beruntunglah apabila di dalam perjalanannya itu menemukan fitrahnya kembali, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang didoakan oleh para malaikat pemikul-pemikul ars dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Yang didoakan oleh para malaikat, ya Tuhan kami, ya, kasih dan ilmumu melingkupi segala sesuatu. Ampunkanlah orang-orang yang mengikuti jalan agamamu. Inilah ketika kita di dalam perjalanan hidupnya mungkin sudah sangat hitam pekat, akan tetapi ketika kita mendapatkan fitrahnya kembali, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tobat kita itu adalah yang didoakan oleh para malaikat agar Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Oleh karena itu mari jangan pernah kita berkecil hati apa yang pernah kita lakukan pada masa lalu kita.
sekelam apapun, sehitam apapun. Akan tetapi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah bahwasanya murka Allah itu adalah lebih, kasih sayang Allah itu adalah lebih besar daripada murkanya. Jangan pernah kita berputus asa. Banyak sekali kisah-kisah para salafus soleh yang tadinya adalah orang-orang yang jauh dari petunjuk Allah, akan tetapi ketika tersadar dalam kehidupannya, maka dia segera kembali kepada jalan Allah. Dan itulah yang dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, pernah menjadi perampok ulung. Dan bukan hanya harta yang dirampasnya dari orang tersebut, akan tetapi nyawanya sering dibunuh oleh beliau. Pada suatu hari, beliau tertambat seorang gadis yang sangat cantik, yang ingin dinodainya. Sampai pada malam hari dia melompat pagarnya. Sampai di atas pagar tersebut, seorang anak gadis tersebut adalah sedang membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Hadid, bahwasanya dilukiskan, belumkah tiba saatnya engkau untuk takut kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah. Gadis ini membaca ayat ini diulang-ulang sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian begitu tersambung dalam ruhiyahnya sang Fudail bin Iyad, betapapun dia penjahat kelas kakap, akan tetapi dia adalah orang Arab yang bisa mengerti yang apa yang sedang dibaca oleh anak gadis tersebut. Sehingga Fudail bin Iyad langsung berteriak, "Ya Allah, sudah tiba saatnya aku akan bertobat kepadamu ya Allah." Kemudian lari, dia lompat pagarnya, berlari sekuat tenaga menjauhi rumah itu. Pas pada saat keletihan, dia mencoba menyelusup kepada para kafilah yang sedang mengembangkan kemahnya untuk beristirahat. Pada kegelapan tersebut, orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengatakan, karena ada yang mengatakan bahwa saya malam ini aku harus berjalan, dinasihati oleh orang sebelahnya, "Jangan, engkau nanti terancam oleh Fudail bin Iyad. Ketika engkau terhadang, bukan hanya hartamu, nyawamu yang akan menjadi taruhan." Disitulah Fudail bin Iyad menangis sejadi-jadinya, karena selama ini menjadi momok daripada masyarakat. Setelah itu menjelang fajar, dia keluar dari kerumunan kemah tersebut, kemudian lari, kemudian dia berguru kepada seorang ulama besar, sehingga ia menjadi ulama besar. Inilah ya, ketika orang-orang yang seperti ini menyesali kehidupannya, ketika sudah tercucuk dengan hawa nafsunya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ini. Karena malaikat di atas sana itu selalu mendoakan setiap saat, setiap waktu kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah yang didoakan oleh para malaikat, orang-orang yang selalu mengikuti jalan agamamu dengan beriman dan beramal soleh. Yaitu ketika dia sudah sadar, dia sudah bertobat kepada Allah, kemudian mengokohkan imannya kembali, kemudian dia mengajak keluarganya, mengajak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kerja kerasnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat itu pun juga ikut mendoakan, "Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim." Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah ketika seseorang tersebut sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengisi sisa-sisa hidupnya dengan mengokohkan iman,
beribadah kepada Allah, bukan hanya untuk dirinya saja, akan tetapi dia mengajak orang lain, mengajak keluarganya, mengajak orang-orang yang sekitarnya. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwasanya Allah akan memasukkan ke surga beserta seluruh keluarganya dan orang-orang yang diajak ketika mereka di dunia tersebut. Oleh karena itu, mari siapapun kita, ketika kita pernah bersalah, ketika kita pernah berdosa, orang yang terbaik adalah bukan orang yang tidak pernah bersalah. Orang yang terbaik adalah orang yang pernah merasakan dirinya bersalah, kemudian dia segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertobat kepadanya, kemudian dia juga mengajak kepada orang lain untuk bertobat, mengokohkan iman, untuk beribadah kepada Allah, beramal soleh. Maka inilah orang-orang ini yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sendirian, akan tetapi dengan nenek moyang kita, istri-istri dan keturunan kita, dan orang-orang yang selalu bersama dengan kita. Semoga saja khutbah yang singkat ini akan mengingatkan kepada kita betapa beruntungnya kita ketika kita selalu didoakan oleh para malaikat pemikul-pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya setiap saat, setiap waktu. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang senantiasa mewasiatkan terhadap kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa mewasiatkan terhadap kesabaran. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita menutup khutbah yang kedua dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang pertama, bahwasanya setiap saat, setiap waktu, malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya selalu mendoakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka selalu dikumpulkan di dalam surganya kepada seluruh keluarganya dan orang-orang yang selalu bersamanya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk di dalamnya yang selalu didoakan oleh mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.